Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Jadi sebelum kita mulai kegiatan kita akan membacakan doa bersama dulu ya. Iya Pak. Baik, Bapak akan memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, semoga yang kita membaca doa pada hari ini kegiatan kita mendapatkan berkah dan berguna ke depannya. Amin. Jadi sebelum kita mulai Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah anak-anak semua hadir atau ada yang tidak hadir pada hari ini? Bapak kali ya, alhamdulillah karena hadir semua. Jadi gimana kabarnya hari ini? Apakah masih ada yang ngantuk atau sudah segar semua nih? Gimana akhirnya kalian semua? Pakai aja. Apakah ada yang mau cerita? Sepertinya Lira bercerita nih. Jadi kemarin pas weekend Pak, saya biasa bangun tidur, makan, sorenya saya pergi nabung Cukup seru lah. Apakah yang lain ada yang mau cerita Kak? Ada saya Pak. Alhamdulillah silakan. Nah jadi weekend kemarin sedikit berbeda dari weekend yang kemarin Pak. Jadi weekend kemarin kami kumpul keluarga besar keluarga dari ibu saya. Dan itu seru banget karena ada beberapa orang yang udah jarang terlihat, tapi di saat itu kami masih bisa ketawa bareng lagi. Setelah sekian lama Pak ketemu. Wah seru kali ya mengumpul bareng. Ya Pak. Yang lain apakah ada yang mau cerita lagi? Sepertinya sudah tidak ada lagi ya. Sebelumnya Bapak mau nanya dulu nih sama kalian semua. Apakah ada pernah mengikuti layanan bimbingan klasikal sebelumnya? Sudah. Tentang apa tuh? Mau tahu? kemarin minggu pelayanan tentang saya belajar aktif. Sepertinya berbeda. Nah ini kita akan membahas fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kalian ya, yaitu membangun pergaulan sehat di tengah fenomena peer pressure. Jadi atau tekanan teman sebaya. Nah, tujuan kegiatan kita bahas pada hari ini yaitu supaya kalian mampu menganalisis jenis perbedaan tekanan teman sebaya dan manfaatnya yaitu supaya kalian mampu mempertahankan sikap saling menghargai demi pergaulan yang positif. Dan layanan ini akan kita laksanakan selama 90 menit ya. Jadi nanti Bapak akan menampilkan poster dan kalian akan mendiskusikannya bersama teman kelompok. Nah, Bapak lihat kalian semua masih belum pada semangat nih buat mengikuti kegiatan. Jadi kita explaining dulu ya. Jadi nanti explainingnya tuh Bapak akan cerita nih. Jadi nanti Bapak akan sebut nomor. Jadi yang nomor yang itu akan jawab. Misalnya aku nomor 3 ini, nomor 3 tuh orang yang nomor 3 jawab saya Pak. Jadi sudah explaining itu langsung presentasi kalian semua. Jadi yang misalnya nomornya itu terus nggak jawab itu akan mendapatkan hukuman. Baik Bapak. Jadi Bapak ini nomornya dulu lah. Jadi untuk pembagiannya itu akan berhitung aja dari sini sampai seterusnya. Kita mulai. Jadi ada 26 nomor ya. Jadi ingat ya nomornya masing-masing. Jadi di sini nanti Bapak akan tunjuk satu orang untuk bercerita ke depan. Jadi di dalam ceritanya itu dia akan menyebutkan nomor. Jadi nomor yang disebut harus dijawab nanti saya Pak. Jadi apabila dia konsentrasi dan nggak menjawab, jadi dia akan melanjutkan cerita dari temannya tersebut. Jadi Bapak akan bersilakan kepada narasi dulu untuk bercerita siapa. Ada seorang siswa yang bernama Putri. Jadi baru ini adalah baru dari pindahan sekolah 5 bangsa. Pada baru 6 hari dia masuk ke sekolah tersebut, dia langsung dibully oleh temannya karena dia memiliki latar belakang berbeda dari teman-teman yang lain. Dia memiliki 4 orang tua. Nah jadi Putri ini dia sedih karena selalu dibully oleh teman-temannya. Di sekolah tersebut dia hanya memiliki 1 orang teman. gimana Pak? Sepertinya saya akan bisa maju depan untuk melanjutkan cerita dari tadi. Jadi pas saya SMP kelas 2, jadi kami ini sekelas ini malas ini untuk masuk di kelas matematika. Jadi kelas matematika kami ini kelas matematika kami ini dari jam 10 sampai jam 12. Lama.
Jadi di sini Bapak menampilkan poster tentang pergaulan sehat dan peer pressure. Jadi di sini coba kalian perhatikan baik-baik apa itu peer pressure, jenisnya dan dampaknya serta cara menghadapinya. Jadi secara garis besar ada nggak yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan peer pressure itu? Siapa? Ya, jadi menurut saya pribadi itu peer pressure itu adalah sebuah ajakan maupun tekanan dari suatu kelompok, teman kelompok yang bikin kita itu terpaksa untuk ikutan apa yang diterima tawaran kita untuk kelompok kita. Jadi ada tekanan tersendiri untuk kita diterima di kelompok tersebut. Baik, terima kasih ya Pran, berikan tepuk tangannya kepada Bapak. Nah, betul sekali. Jadi peer pressure itu adalah pengaruh teman sebaya yang membuat kita berpikir atau bertindak melakukan hal yang apabila kita sedang sendiri kita tidak akan melakukan hal tersebut. Jadi peer pressure ini bisa bersifat positif dan negatif. Jadi itu adalah pengertian dasar peer pressure. Jadi sekarang Bapak akan membagikan kalian semua ke dalam 5 kelompok lah. Jadi untuk pembagiannya itu kita hitung aja mulai dari ini dulu. Jadi nanti kalian sebutin angka 1 sampai 5, terus lanjut lagi 1 sampai 5 sampai seterusnya. Nah, jadi silakan. Nah, baik, jadi silakan kalian semua duduk berdasarkan angka kelompoknya. Nah, anak-anak semua, apakah sudah lengkap kelompoknya? Sudah. Apakah sudah kenal semua dengan anggota kelompoknya? Sudah. Jadi Pak ingin tahu dulu nih, kelompok 1 yang mana? Oke, belakang kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, baik. Jadi di depan Bapak sudah menyiapkan LKPD dan ada 2 kasus. Jadi perwakilan kelompok akan maju ke kelompok 1 mengambil LKPD dan 2 kasusnya menggunakan spatula. Jadi dimulai dari kelompok 1 dulu. Perwakilannya silakan ke depan. Oke, kelompok 1 sudah ambil. Selanjutnya pada kelompok 2 dipersilakan. Kelompok 2 juga sudah selesai. Selanjutnya kelompok 3. Oke, selanjutnya untuk kelompok 4 dipersilakan maju. Selanjutnya pada terakhir kelompok 5 dipersilakan. Baik anak-anak, jadi silakan dilihat kasusnya. Jadi di belakang tulis kasus itu ada kertas yang berisi studi kasus yang berbeda-beda. Jadi silakan dilihat terlebih dahulu. Jadi tugas kalian di sini itu adalah mendiskusikan permasalahan utama yang ada di dalam kasus tersebut. Jadi terus kalian mengidentifikasi jenisnya, apakah itu peer pressure positif atau negatif. Terus kalian juga harus mengetahui dampak yang muncul jika tokoh mengikuti tekanan tersebut. Dan yang terakhir kalian mencari solusi yang tepat beserta dan asertif beserta contohnya. Jadi di sini Bapak harap semuanya aktif dalam diskusi dan menghargai pendapat teman-temannya. Jadi nanti Bapak akan keliling dan akan menilai hasil diskusi kalian. Dan juga Bapak akan menilai selama proses diskusi siapa yang aktif dan yang tidak aktif. Baiklah. Diskusinya itu 5 sampai 10 menit ya. Baiklah.
Sepertinya sudah selesai ya. Apakah semua kelompok sudah menyiapkan hasil analisis dan solusinya? Baik, jadi kita mulai terus presentasinya. Dimulai dari kelompok 1 dulu, baru selanjutnya kelompok 2, 3, 4, dan 5. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau saran kepada kelompok 1, dipersilakan. Jadi Bapak minta untuk kelompok 1 maju dulu untuk menampilkan hasil diskusinya. Baik anak-anak, jadi silakan dengarkan hasil presentasi dari kelompok 1. Nanti apabila ada yang tidak paham, boleh ditanyakan kepada anggota kelompok A. Jadi mohon semuanya didengarkan. Baik teman-teman semua, adapun kami kelompok 1, kami menganalisis dari kasus 4 yaitu mengejek teman yang berbeda. Nah, jadi pada kasus ini ada di sebuah kelas beberapa siswa sering mengejek seorang teman karena cara berbicaranya berbeda dari beberapa siswa lainnya. Mereka mengajak Nisa untuk ikut menertawakan teman tersebut. Nisa sebenarnya tidak setuju, tapi dia takut diejek dan dipikirkan juga tidak mengikuti kelompoknya. Nah, dari hasil diskusi kami yang diberikan di rapat ini, yang pertama itu adalah identifikasi masalah. Di sini masalah di kasus 4 ini adalah Nisa mendapat karena teman-temannya untuk ikut mengejek teman yang berbeda cara bicaranya. Terus itu dari analisis kasus yang pertama itu jenis tekanan teman sebaya apa yang terjadi di dalam kasus ini. Nah, jenis tekanan dalam kasus ini itu jenis ancaman teman sebaya yang terjadi adalah ancaman negatif untuk melakukan perundungan atau bullying. Selain itu, mengapa tokoh dalam kasus tersebut mengalami tekanan sebaya? Karena bisa mengalami tekanan takut diejek dan dipuji oleh teman kelompoknya jika tidak melakukan arahan dari teman yang menghadap tersebut. Nah, adapun dampak yang mungkin terjadi bila tokoh mengikuti tekanan teman sebaya tersebut adalah jika bisa mengikuti tekanan tersebut, perasaan temannya mungkin dapat terluka dan membangun perundungan akan terus terjadi. Selanjutnya kita akan baik. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan dari kasus kemarin tersebut, kami sudah mendiskusikan bahwa Nisa sebenarnya tidak ikut untuk mengejek, tetapi menghargai perbedaan yang dimiliki oleh teman-temannya. Nah, untuk demonstrasi secara asertif, Nisa dapat melakukan kalimat asertif seperti ini misalnya. Itu teman-temannya. Nah, misalnya misalnya jika ada adalah kelompok yang mengajak Nisa untuk mengejek teman-teman tersebut. Nah, saya sebagai Nisa di kelompoknya dan saya dapat mengungkapkan penjelasan seperti ini. Maaf ya, aku tidak mau mengikuti ejekan tersebut atau arahan dari kamu. Karena kita harus saling menghargai, karena perbedaan ini tidak menjadi halangan kita untuk berteman. Nah, mungkin demikian untuk presentasi selanjutnya. Kalau presentasi dari kelompok ini, sebelumnya adakah dari teman-teman yang mungkin ingin menanggapi sebelum pada kelompok terima kasih sebelumnya kelompok 1. Di sini kami dari kelompok 2 ingin kira-kira dari kasus itu bagaimana kalian bisa menjelaskan secara menghargai terhadap perbedaan yang ada pada kelompok. Terima kasih kepada kelompok 2. Baik, di sini saya mencoba menjawab dengan kelompok 2. Jadi cara menghargai perbedaan kelompok itu bisa kayak dia misalnya nih temannya mengajak Nisa nikah, tapi dia nggak mau, tapi dia nanti bisa menjawab dengan kata-kata yang sopan, walaupun dia memberikan diri untuk tidak, gitu kan. Tapi tidak itu jangan sampai kawannya sakit hati gitu. Nah dengan kata-kata dia yang sopan, kawan dia nggak merasa sakit hati gitu, yang kelompok dengan gitu kan. Dengan begitu dia tuh juga bisa kayak enak gitu, nggak canggung sama kawannya. Mungkin itu sekian dari presentasi kami. Ada kesalahan dan mohon maaf. Kita menyampaikan hasil analisis dan saran anggota. Jadi selanjutnya kita akan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 2 kepada kelompok 2 yang dipersilakan untuk menampilkan hasil diskusi. Kepada kelompok 2. Teman-teman semua, dari kelompok 2 di sini saya akan membacakan kasus kami. Dua kasus kami yaitu menyontek saat ulangan. Nah, saat ulangan berlangsung, beberapa teman kami saling berbagi jawaban melalui pesan singkat. Mereka membicarakan ikut membantu karena tidak meminta. Teman-teman yang mengatakan bahwa jika tidak membantu berarti dia tidak peduli pada temannya. Nah, Rani merasa bahwa dia tidak nyaman karena dia tahu bahwa menyontek merupakan tindakan yang tidak betul. Kami merasa bahwa permasalahan dari kasus kedua ini yaitu dimana sedang ingin mendapatkan pertanyaan dari teman-teman untuk membantu efek besar. Jadi di sini setelah kami analisis kasus bahwasannya jenis tekanan teman sebaya dan kasus ini adalah jenis tekanan yang berbeda, di mana si Rani ini dia adalah
tokoh dalam kasus tersebut mengatakan teman-teman saya. Jadi di sini Rani itu mengatakan saya karena jika dia tidak membantu teman-teman yang baik, maka teman-temannya mengatakan bahwa itu dia tidak peduli dengan temannya. Nah, itu dampak yang bisa terjadi apabila Rani mengikuti tekanan teman sebayanya itu. Rani bisa melanggar aturan sekolah dan dia bersikap tidak jujur sehingga dia mendapatkan sanksi. Selanjutnya ada pembukaan doa. Jadi setelah berdua diskusi, solusi yang bisa kami berikan tokoh dalam tersebut, yaitu Rani itu sebaiknya menolak membantu menyontek dan mengajak teman-temannya ini untuk belajar di buku. Nah, selanjutnya demonstrasi sikap asertif. Contoh kalimat yang dapat digunakan tokoh untuk menolak ajakan negatif dari temannya tadi itu seperti kata, maaf saya tidak bisa membantu menyontek karena itu tidak tidur. Lebih baik kita belajar bersama setelah ini. Nah, selanjutnya komitmen dari kelompok lagi berkomitmen untuk bersikap jujur dan tidak berbohong. Baik teman-teman, sekian hasil analisis tadi. Apakah dari teman-teman semua ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan? Oke, silakan. Baik, kalau ingin bertanya dari kelompok 3, apa aturan yang mungkin terjadi bagi Rani dan teman-temannya jika mereka melakukan kecurangan saat ulangan? Kami dari kelompok ini berusaha sebagai kelompok ya. Jadi sebaiknya untuk kelompok harus memperkenalkan diri terlebih dahulu ya anggota kelompoknya, karena biar bapak mungkin leluasa menilai dan teman-teman memahami nama. Baik, terima kasih. Baik, dari sini terima kasih saran dari Nadia, dan dari sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Oksi. Jadi Oksi bertanya apa akibatnya jika Rani dan teman-temannya ini itu melakukan kecurangan saat ulangan. Nah, akibatnya jika Rani dan teman-teman melakukan kecurangan saat ulangan, di sini mereka bisa memperoleh nilai yang tidak sesuai dengan kemampuan mereka yang sebenarnya. Karena hasil dari ulangan tadi itu dari mereka menyontek, yang mana itu merupakan hasil kecurangan mereka yang lain, tidak sesuai dengan nilai mereka yang sebenarnya. Selain itu, di sini jika mereka melakukan kecurangan terus ketahuan oleh gurunya, nah itu bisa mendapatkan sanksi seperti teguran, dan mungkin gurunya akan melakukan pembatalan terhadap nilai ulangan yang Rani dan teman-teman kerjakan. Selain itu mereka juga dapat mungkin jika tidak ketahuan oleh guru, itu akan kehilangan kepercayaan dari guru dan teman-teman sekolahnya. Itu saja dari saya. Jadi terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyampaikan dan juga bertanya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kelompok 2 tadi sudah menjelaskan apa aja dampak dari menyontek, gimana cara olahraga dari menyontek, dan selanjutnya kita langsung saja mendengarkan hasil diskusi dari teman-teman yang kelompok 3. Pada kelompok 3 dipersilakan. Baik teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari analisis kasus kami. Jadi kami perkenalan dulu. Nama saya Nina Sutrisri, saya Fedor Dura, saya Ashwa. Nah, jadi kami mendapatkan kasus dari ajakan membolos. Jadi nama dari kasus ini itu Andi. Jadi di sini Andi itu berencana untuk mengikuti pelajaran seperti biasanya karena minggu depan akan ada ujian. Nah, beberapa temannya itu mengajak Andi itu untuk keluar kelas atau membolos saat jam pelajaran untuk nongkrong di sebuah kafe. Jadi teman-temannya ini mengatakan bahwa si Andi itu terlalu serius dan gak kompak kalau dia itu gak ikut. Jadi si Andi ini merasa bingung karena gak ingin membolos, tetapi dia itu juga gak ingin dijauhi oleh teman-temannya. Nah, jadi yang masalah dari kasus ini adalah Andi mendapatkan tekanan dari teman-temannya untuk membolos sekolah dan nongkrong di kafe saat jam pelajaran sedang
itu. Lalu yang kedua ada analisis kasus. Jadi jenis tekanan pada Andi ini adalah tekanan pada penyesuaian yang terjadi adalah tekanan negatif berupa ajakan pendukung bolos. Lalu yang kedua adalah Andi mengalami tekanan penyesuaian karena takut dianggap tidak kompak oleh teman-temannya. Dan terakhir adalah dampak yang dialami oleh Andi ketika mengikuti ajakan pendukungnya, yaitu Andi akan meninggalkan pelajaran, nilai menurun dan melanggar aturan di sekolahnya. Pemecahan masalahnya, Andi sebaiknya menolak ajakan membolos dan dengan sopan tetap mengikuti pelajaran dan menjelaskan bahwa dia ingin mempersiapkan diri untuk ujian. Sikap asertifnya, saya bisa ikut membolos karena ingin mengikuti pelajaran dan belajar untuk ujian. Bisa dibilang kalian silakan pergi duluan, tetapi saya tetap berkelas saja. Kami berkomitmen untuk tidak membolos dan berani menolak ajakan negatif dari teman-teman. Baik, sekian dari kelompok kami. Apakah ada dari kelompok lain untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan? Baik, kepada Dira yang disampaikan. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan nama Dira. Di sini aku sebagai anggota dari kelompok 4. Sebelumnya izin pertanyaan kelompok terkait dengan seperti sudah disampaikan. Jadi yang ingin aku tanyakan adalah apa dampak jangka panjang dan jangka pendek yang terjadi kepada Andi jika misalnya nih Andi memutuskan untuk membolos ini. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nazir. Tadi dia menanyakan apa saja dampak jangka pendek atau jangka panjang jika Andi ini memutuskan untuk membolos. Jadi kalau jangka pendek itu adalah dia masih di kelas, tinggal nanti juga misalkan dia kayak semuanya pelajaran. Terus jangka panjangnya adalah kehilangan kepercayaan dari orang tua dan juga guru. Kemudian nanti kedepannya prestasinya bisa menurun dan mungkin akan susah untuk dia bisa kembali lagi kalau dia sudah berbolos. Maka kalau dia jadi kebiasaan susah untuk kebiasaan. Baik, apakah ada yang lain ingin memberikan saran itu? Sepertinya tidak ada ya. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada saran dari mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya. Kita semua telah mendengarkan penjelasan dari kelompok 3. Penjelasannya sangat bagus tentang menolak ajakan untuk membolos. Jadi mereka juga sudah kasih tahu kita dampak jangka pendek dan jangka panjangnya. Jadi selanjutnya untuk kelompok 4 dipersilakan untuk tampil. Jadi kepada Pak kelompok mohon untuk tampil dengan serius karena Bapak akan menilai hasil presentasi kalian. Kelompok 4 dipersilakan. Anak-anak, jadi mohon didengarkan presentasi dari kelompok 4 Jadi mereka akan memaparkan hasil diskusi mereka. Jadi tolong diam dan dengarkan. Apabila ada yang tidak setuju nanti boleh ditanyakan kepada anggota kelompok. Hai teman-teman. Hai. Semangat ya, karena kami mau presentasi. Coba senyum semua. Maaf ya, aku selalu. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan kami dari sini dari kelompok 4. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait kasus yang sudah ditemukan. Sebelumnya perkenalkan nama saya
kenapa dijadikan bahan bercandaan, dijadikan bahan eksperimen, dijadikan lelucon untuk kesenangan mereka. Tentunya ini berdampak juga pada sisi pada mentalnya, dan terus ini membuat jadi diri seseorang itu menurun, dan nampaknya itu mungkin dia akan terlalu fokus lagi ataupun tidak terlalu bergaul lagi. Jadi perasaan itu tentunya kecewa dan juga merasa menjadi bagaimana sih. Oke teman-teman, selanjutnya sebelum kami diskusi sebelumnya dulu pada awal untuk menyatakan kesimpulan dari kesimpulan kami. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari hasil siswa kami adalah dapat kita ambil dari kasus di masalah jangan terlalu mengikuti tren yang ada pada zaman sekarang karena dapat menyakiti perasaan lain. Karena konten tersebut dan karena konten tersebut kita harus lebih bisa menghargai perasaan lain karena lebih penting perasaan lebih penting daripada mungkin dan atau tekanan pada zaman tersebut. Oke baik teman-teman, itulah hasil presentasi yang semua kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangannya kepada kelompok 4 silahkan untuk menjawab. Kita semua telah mendengarkan penyampaian yang bagus dari kelompok 4, tapi Bapak ingin kasih saran bukan cuma kepada kelompok 4 tapi kepada kelompok sebelumnya juga. Bapak tadi lihat semua kelompok itu pas di akhir aja ada sama berikutnya, tapi pas di awal ada. Jadi Bapak harap kelompok selanjutnya itu bisa melakukan saran lebih cepat. Jadi kepada kelompok terakhir dari kelompok 5 silakan untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 5 juga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Sri Puja dan saya Putri Logis, saya Ira Mafiani, saya Ferian Sediamin, saya Osman Iman. Baik, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu mengenai kasus 5 yang ditemukan, yaitu tekanan untuk mengikuti gaya hidup teman yang dimana namanya itu Alif. Nah, jadi sebagian besar teman Alif itu sering membeli barang-barang bermerek dan menggunakannya di media sosial. Mereka sering mengkritik Alif karena tidak memiliki barang yang sama. Teman-temannya mengatakan bahwa Alif akan lebih dihargai jika mengikuti gaya hidup mereka. Alif merasa minder dan mulai berpikir untuk meminta orang tuanya membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu ia butuhkan. Lalu dari kasus tadi kita bisa mengidentifikasi masalahnya. Nah, di sini kan tadi mendapatkan tekanan dari teman-temannya untuk membeli barang dari agar dianggap lebih keren sehingga dia meminta kepada orang tuanya barang tersebut padahal sebenarnya barangnya yang nggak dia beli gitu. Lalu untuk analisis kasusnya, jenis tekanan termasuk sebaya apa yang terjadi dalam kasus tersebut? Nah, jenis tekanan termasuk sebaya yang terjadi adalah tekanan negatif untuk mengikuti gaya hidup kelompoknya. Lalu mengapa tokoh dalam kasus tersebut mengalami tekanan teman sebaya? Itu karena Adi mengalami tekanan karena sering diejek dan ingin diterima oleh teman-temannya. Lalu apa dampaknya yang mungkin terjadi apabila tokoh mengikuti tekanan
dan hasil analisis mereka yang tajam dan solusi yang sangat bagus yang telah diberikan oleh semua kelompok. Jadi semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa diterapkan pada aplikasi kita terapkan sehari-hari. Nah, baik anak-anak, setelah kita melalui proses diskusi dan presentasi yang seru tadi, jadi Bapak minta nih kepada satu orang, ada nggak yang bisa menyimpulkan hasil akhir dari layanan kita pada hari ini? Pada Ustaz, silakan untuk menyampaikan kesimpulannya. Jadi menurut saya setelah kita lihat diskusi-diskusi di kelompok tadi, kita tahu bahwasanya cuma sebanyak itu orangnya sama sekali. Tapi di sini kita tuh harus kita memfilter mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi dari kegiatan kita yang mana yang positif dan juga yang mana yang negatif. Nah, jadi di sini kita harus pintar melakukan kejujuran dan juga kebaikan. Tidak boleh hanya demi juga gawat kita itu merasa disukai. Jadi kita harus pintar dalam melakukan kebaikan dan segala aspek dan juga sopan. Nah, berikan Pak akan memberikan penguatan sedikit kepada kalian semua. Jadi pergaulan yang satu bukan diukur dari seberapa banyak teman yang kita punya, tapi dari seberapa besar pengaruh pertemanan itu ke kehidupan kita, ke masa depan kita. Jadi pilihlah kawan yang bisa memberikan pengaruh positif kepada kita untuk sekarang maupun untuk masa depan kita, supaya kita bisa berkembang. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, Bapak akan membagikan lembar evaluasi hasil terlebih dahulu. Jadi di sini nanti kalian akan mengisi serta pilihan dari 1 sampai 4. Pilih dengan jujur sesuai apa yang kalian rasakan dan kalian pahami pada sesi kita pada hari ini. Jadi sekarang Bapak akan membagikannya kepada kalian. Jadi Bapak akan memberikan waktu kalian selama 5 menit untuk menjawab dari lembar evaluasi hasil tersebut. Jadi silakan dikerjakan. Baik anak-anak, waktu mengisinya sudah selesai ya. Hari ini Bapak akan mengumpulkan lembar evaluasi hasil kalian. Terima kasih atas partisipasi aktif, antusiasme dan feedback positif yang kalian berikan pada hari ini. Kalian semua adalah siswa-siswi yang hebat. Jadi sebelum kita tutup kegiatan pada hari ini, baiknya kita membaca